Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara adalah rumah sakit pendidikan. Terletak di tengah kota yang berlokasi di Jalan Dr. Mansur, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Beroperasional penuh pada tanggal 28 Maret 2016. Rumah Sakit USU memiliki visi sebagai pusat pengembangan Iptekdoc 2025 di wilayah Indonesia Barat dengan motto Quality, Safety, and Friendly. Rumah sakit menganut dua nilai. Yang pertama adalah kesehatan pasien adalah hukum yang utama, atau Salus Aegroti Suprema Lex. Dan yang kedua adalah pertama, tidak membahayakan pasien atau primum non nocere. Penyelenggaraan makanan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan proses perencanaan menu, proses pengolahan, sampai akhirnya makanan sampai kepada pasien. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelenggarakan makanan yang bergizi seimbang dengan memperhatikan kebutuhan pasien, baik itu jenis, kualitas, maupun mutunya. Contoh penyelenggaraan makanan adalah rumah sakit dengan instalasi gizi sebagai unit penyelenggaraan makanan. Instalasi gizi Rumah Sakit USU memiliki beberapa ruangan. Yang pertama, ruangan administrasi dan staf. Yang kedua, ruang loker. Yang ketiga, ruang penerimaan barang. Yang keempat, ruang penyimpanan kering. Yang kelima, ruang penyimpanan basah. Yang keenam, ruang persiapan buah dan sayur serta bumbu. Yang ketujuh, ruang persiapan lauk hewan. Yang kedelapan, ruang pengolahan. Yang kesembilan, ruang persiapan makanan. Yang kesepuluh, ruang pembuatan sundae dan snack. Yang ke-11, ruang formula susu.
Yang ke-12, area pencucian. Yang ke-12, ruang gudang. Ruang instalasi gizi rumah sakit USU juga dilengkapi dengan skiller atau alat penangkap lalat, serta alat pemadam api ringan. Sebelum melakukan penyelenggaraan makanan, pramusaji dan juga tenaga pengolah melakukan beberapa persiapan. Yang pertama, menerapkan hand hygiene yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan debu yang melekat pada tangan, serta memberikan pelayanan yang higienis kepada pasien. Yang kedua, seluruh pramusaji dan tenaga pengolah menggunakan APD. Kegiatan pertama adalah pemesanan bahan makanan. Pemesanan bahan makanan dilakukan dengan menyesuaikan jumlah pasien yang ada di data pasien, serta melihat daftar menu pada keesokan harinya. Kegiatan selanjutnya adalah penerimaan barang dan bahan makanan yang biasanya dilaksanakan pada pagi hari dimulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Penerimaan barang dan bahan makanan disesuaikan dengan bon yang sudah dipesan dan juga spesifikasi yang ditentukan oleh instalasi gizi rumah sakit USU. Apabila barang tidak sesuai spesifikasi yang diminta, instalasi gizi rumah sakit berhak mengembalikan barang tersebut kepada supplier. Selanjutnya, untuk penerimaan bahan makanan kering, hal yang perlu diperhatikan adalah tanggal kadaluarsa pada barang yang diterima. Tidak lupa, kita juga mencatat barang yang masuk pada hari itu. Langkah selanjutnya akan dilakukan pencucian terlebih dahulu.
Kemudian, setelah bahan makanan dicuci bersih, akan dimasukkan ke dalam penyimpanan bahan makanan basah. Penyimpanan bahan makan segar adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makan segar, baik kualitas maupun kuantitas, di gudang bahan makanan basah, serta pencatatan dan pelaporannya. Selanjutnya, penyaluran bahan makanan ke pengolahan makanan. Kemudian, permintaan bahan makanan tersebut diajukan ke bagian perbekalan yang diketahui oleh penanggung jawab logistik. Kemudian, petugas perbekalan mempersiapkan bahan makanan yang diperlukan. Kemudian, petugas perbekalan menyerahkan bahan makanan kepada koordinator pengolahan dan distribusi makanan. Selanjutnya, koordinator pengolahan mencek bahan makanan yang diterima sesuai dengan permintaan bahan makanan dan menandatangani buku serah terima bahan makanan. Kegiatan selanjutnya adalah persiapan bumbu. Yang perlu dilakukan adalah melihat menu makanan untuk keesokan harinya. Persiapan bumbu adalah suatu proses menyaingi, mengupas, memotong, menghaluskan bumbu untuk dapat dimasak sesuai dengan standar resep. Selanjutnya, bahan makanan disiapkan oleh tenaga pengolah dengan kegiatan memotong bahan makanan yang dibutuhkan dalam proses pemasakan bahan makanan. Sebelum melakukan proses pengolahan bahan makanan, tidak lupa kita juga melakukan proses pencucian ikan dan daging.
Setelah semua bahan makanan disiapkan, kemudian kita akan melakukan pengolahan bahan makanan. Selanjutnya, penggunaan bain-marie. Langkah pertama, tutup katup saluran pembuangan air yang terletak di dalam kabinet bawah. Yang kedua, isi air ke dalam bak penampungan setengah dari tinggi bak penampungan. Yang ketiga, hubungkan steker ke sumber listrik dengan hati-hati. Lalu, letakkan pan yang berisi makanan di atas bain-marie. Setelah semua makanan selesai diolah, selanjutnya yaitu adalah melakukan uji organoleptik atau pengujian rasa, warna, aroma, bentuk, dan tekstur makanan yang telah dimasak. Untuk pemorsian pada pasien hemodialisa dilakukan pada jam 10 pagi. Kemudian, pada menu makanan pasien hemodialisa tidak diberikan buah dan lauk nabati seperti tempe dan tahu. Selanjutnya, dilakukan pendistribusian pada pasien hemodialisa. Kemudian dilakukan pemorsian makanan lunak atau M2. Hal pertama yang dilakukan pemorsian adalah penimbangan menu makanan sesuai dengan diet pasien dan kebutuhan per pasien. Dan hal kedua yang perlu diperhatikan adalah penggunaan masker, nurse cap, dan juga hand gloves.
Kemudian, pemorsian makanan biasa. Pemorsian makanan biasa tidak jauh berbeda dengan pemorsian makanan lunak. Selanjutnya adalah kegiatan pembuatan sonde, di mana sebelumnya semua jenis bahan yang digunakan untuk membuat sonde sudah direbus terlebih dahulu dan dilakukan penimbangan dan juga disesuaikan dengan berapa pasien yang membutuhkan sonde pada hari itu. Kegiatan pembuatan sampel dilakukan agar apabila ada kejadian tak terduga, sampel makanan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya, distribusi makanan merupakan kegiatan pembagian makanan sesuai dengan jumlah porsi dan jenis makanan pasien yang dilayani atau makanan biasa maupun makanan khusus. Selanjutnya, peralatan makan yang kotor diambil dan ditempatkan di dalam kontainer alat makan kotor. Kemudian, dilakukan pemisahan sisa makanan di ruang cuci instalasi gizi. Pencucian peralatan makan dilakukan secara sentral di instalasi gizi dan menggunakan mesin pencuci piring atau dishwasher. Setelah peralatan makan dicuci bersih menggunakan mesin dishwasher,
Kemudian menyimpan peralatan makan bersih pada rak khusus peralatan makan pasien. Kegiatan selanjutnya melakukan pemorsian snack, dan tidak lupa dilakukan penimbangan terlebih dahulu. Selain itu, di instalasi gizi Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara juga menyediakan susu untuk memenuhi kebutuhan pasien. Selanjutnya, untuk pasien bayi dan anak penderita gizi buruk, intervensi yang dilakukan di instalasi gizi memberikan formula 75 dan formula 100.
Setelah dilakukan pemorsian snack dan pembuatan susu, langkah selanjutnya yaitu pendistribusian. Di instalasi gizi juga dilakukan pengecekan suhu setiap harinya pada pukul 8 pagi dan pukul 4 sore. Adapun ruangan untuk dilakukan pengecekan suhu yaitu dry storage atau penyimpanan bahan makan kering, chiller 3 pintu, chiller 1 pintu, dan freezer. Secara umum, sistem penyelenggaraan instalasi gizi rumah sakit Universitas Sumatera Utara berpedoman pada pelayanan gizi rumah sakit Kemenkes Republik Indonesia 2013. Demikianlah alur penyelenggaraan makanan instalasi gizi rumah sakit Universitas Sumatera Utara.